Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa maddana bi barakatihi fid dharain amin. Sekarang hikmah ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar. Sawabiqul himami, himmah ya, himmah itu ya, himmah sebuah hasrat yang begitu kuat. Sawabiqul himam, hasrat yang begitu kuat yang disertai dengan segala pendukung ya, mendukung himmah itu la takhriqu aswarul aqdar, tidak akan pernah merobohkan dinding takdir. Jadi apa yang kita usahakan, kita upayakan serius selama ini sebenarnya juga tidak merubah takdirnya Allah ya. Jadi bagaimana ini memahami semua perintahnya Allah yang mendorong kita semua untuk berikhtiar, berusaha, berjuang, bahkan beribadah selama ini atau berdoa. Jadi kita memahaminya bahwa usaha-usaha kita selama ini juga ini termasuk takdirnya Allah juga. Terus difahami begitu. Nah, manusia sebenarnya juga diberi pilihan bebas yang ada di dalam diri kita ini. Kenapa? Ya karena kita ini terbatas. Karena ada keterbatasan kita lah, kita lalu ada pilihan-pilihan, ada ikhtiar, ada usaha. Kalau manusia itu tidak terbatas, maka ya tidak ada ikhtiar. Nah, bahasa ikhtiar ini untuk menunjukkan kepada kita juga bahwa manusia, kamu ini terbatas, serba kurang, nggak berdaya. Nah, yang kedua, memberikan indikasi bahwa kita ini memiliki sifat abadi, yaitu al-faqah, sifat butuh. Karena ada sifat butuh itulah orang berikhtiar. Nah, tetapi hakikatnya ikhtiar itu juga bagian dari takdirnya Allah. Karena tidak ada yang pernah muncul di dalam kehidupan kita kecuali memang ada takdirnya Allah di situ. Nah, ini kita memahami takdir ya, dinding takdir ini secara syariah dan secara hakikoh. Secara syariat itu apa yang kita usahakan selama ini akan merubah. Nah, Allah kemudian merubah itu secara syariat. Secara hakikat semua itu berubah atau tidak berubah itu kehendak Allah secara hakikat. Karena itu takdir ini diposisikan oleh Rasulullah SAW di dalam rukun iman ya, tidak di rukun Islam. Kenapa? Wilayah rukun Islam itu lebih banyak wilayah ikhtiari. Di wilayah Islam itu wilayah syar'i, syariat namanya.
Karena di wilayah syariat itulah ada ijtihad. Itu wilayah manusia berpikir hukum ini mulai zaman abad pertengahan dulu mengikuti perubahan. Artinya ditafsirkan sesuai dengan zaman, bukan zaman itu supaya mengikuti aturan ilahiyah ini seperti apa ya gitu. Nah, itu namanya ada wilayah ijtihad. Jadi ijtihad itu memang ada gitu. Taklid pun juga ada. Ati Allah, taatlah pada Allah. Itu kalau secara syariat, taatlah pada sumber Al-Quran. Wa atiur Rasul, taatlah kepada Rasul, sumbernya hadis. Wa ulil amri minkum. Nah, dan taatlah kepada ulil amri. Di wilayah syar'i, ulil amri itu para mujtahid. Itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau Anda terjadi satu pertentangan, ini hukumnya gimana, ini halal, ini haram, ini halal. Wah, ini kok farudduhu ilallah wa ilar rasul, kembalilah pada Allah dan kepada Rasul. Dikonfirmasi lagi dengan di Al-Quran ada enggak ya, di hadis ada enggak ya kalau terjadi. Nah, itu butuh. Nah, ketika konfirmasi ini muncullah yang namanya qiyas, muncullah namanya kaidah fiqhiyah, ada namanya maqasidus syar'i. Contohnya seperti yang dilakukan Sayyidina Umar misalnya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika ada beliau membuat keputusan yang ketika itu oleh para sahabat yang lain dianggap kontroversial. Apa? Ketika ada pencuri ketangkap oleh Sayyidina Umar, tidak dipotong tangannya. Loh, kenapa ini? Ayatnya sudah jelas, faqta'u, putuslah, potonglah tangannya. Ditanya dulu katanya, dia mencuri karena apa? Ditanya pencurinya, pencuri, kamu mencuri karena apa sih? Gitu. Saya kelaparan, nggak bisa makan Tuan. Khalifah, saya nggak punya, akhirnya saya mencuri untuk makan. Nah, Sayyidina Umar balik bertanya, ini hukum syariah ini ditegakkan untuk apa sih? Wah, ya untuk menciptakan keadilan katanya. Adil nggak saya memotong tangan pencuri yang mencuri karena kelaparan? Ya tidak adil. Ya sudah, kalau karena itu nggak usah dipotong. Itu namanya maqasidus syara'. Jadi bukan illatus syara', maqasid, tujuan utama. Nah, ini tujuan utama dari perintah Allah itu apa? Lah itu yang bagian dari fa in tanaza'tum farudduhu ilallah wa ilar rasul itu tadi. Nah, itu wilayah ijtihadiyah. Kalau wilayah yang non ijtihadi apa? Wilayah iman. Wilayah iman. Soal Allah itu esa. Tidak ada di situ wilayah ijtihad. Sebentarlah, saya tak ijtihad. Bisa nggak ya setengah esa gitu ya misalnya, atau satu esa per sekian gitu. Nggak bisa itu. Karena itu wilayahnya iman. Iman itu wilayah qalbu. Nah, jadi kalau digambarkan, nah paling luar ini namanya as-sadr, dada. Yashrah sadrahu, nah, makanya disebut lil Islam. Di Al-Quran begitu.
bukan lil iman. Ya, ini dada ini wilayah Islam, ini wilayahnya syariah. Di dalam dada ada apa? Ada al-qalbu, hati. Di wilayah hati ini ada lil iman. Iman itu tempatnya di hati. Inilah wilayah hakikah. Di dalam hati ada apa? Di dalam hati ada al-fuadu. Fuad. Fuad ini wilayah ihsan. Nah, ini disebut wilayahnya ihsan ini tahakkuk. Tahakkuk, mewujudkan hakikat. Hakikat itu tidak sekedar difahami saja. Oh ya, hakikatnya begini ya. Loh, kalau sudah begitu mau apa? Ya diwujudkan, dipraktekkan. Ini namanya diwujudkan. Aku iman kepada Allah. Oh ya, wujud imanmu bagaimana? Nah, ini namanya tahakkuk. Itu ihsan namanya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, mewujudkan sifat Allah yang maha bergantung. Ketika kita mewujudkan dalam respon kehambaan, itu seperti apa ya? Oh, kalau begitu hatiku harus iktimat pada Allah, iktisam billah, ridho dari apapun dari Allah. Itu kan wujud kita menggantungkan itu. Nah, di dalam fuad ini ada namanya al-lubbu. Lub atau wilayahnya asrar. Asrar. Nah, ini amaliyahnya al-iqan. Ya, wilayah hakul yakin di situ. Nah, takdir itu di wilayah qalbu. Hati kita akan mengatakan ini baik buruk, kan takdir itu ada takdir baik, takdir buruk, takdir enak, takdir tidak enak. Menurut syariah, akal pikiran, apapun takdir itu kalau baik, itu pasti dari Allah. Baik itu bukan berarti enak loh ya. Maksudnya baik itu seluruh proses sampai goalnya itu berada dalam koridor kebajikan. Kalau buruk, menurut akal kita, telusuri syariat ini, itu pasti dari nafsu kita. Tapi menurut hati, lah ini hakikat, beda lagi. Nah, disebutkan wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Allah menentukan segala-galanya. Baik buruk ditentukan oleh Allah menurut hati. Jadi hati itu tidak akan merekayasa. Wah, kalau begitu saya tak merencanakan keburukan saja. Wong semuanya juga dari Allah. Nah, ini yang ngomong ini akal pikiran ini. Kalau hati tidak begitu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, himmah yang kuat ini tidak bisa merobohkan dinding takdir tadi. Nah, karena itu ini kemudian lalu apa ya, kita kok ditugaskan ini itu oleh Allah, lalu kita menjadi mukallaf namanya. Mukallaf itu orang yang diberi beban tugas. Yang disebut mukallaf itu kalau
laki-laki, perempuan sudah balik, nah itu mulai mukallaf. Kata kiai kuno dulu, kenapa disebut mukallaf gitu? Karena sudah pernah kalap katanya. Itu kalap itu bahasa kalau di daerah saya sana orang yang tenggelam, ya tenggelam di air, lalu mati dia. Artinya tenggelam dia, orang itu kalap, mati kalap katanya. Maksudnya apa? Oh, sudah pernah kalap, sudah pernah jinabat gitu loh. Nyilem, mandi besar gitu maksudnya. Nah itu sudah balik, jadi mukallaf dia, sudah pernah kalap dia. Jadi nah, manusia itu kenapa kok diberi tugas ya oleh Allah? Toh semua Allah juga yang menentukan. Ya, Allah memang sedang merencana semua ya dari Allah. Direncanakan untuk apa? Memang ini sebuah timing yang belum selesai dalam hidup kita. Timing apa? Timing penyempurnaan. Di manusia ini, ketika belum di dunia, masih di surga, ibadahnya hanya ta'rif. Ketika di dunia ada taklif, ya. Jadi dulu sebelum lahir kita ma'rifat saja kok malah belum sempurna ya. Penyempurnaannya justru taklif, bagaimana melaksanakan kemakrifatan itu. Jadi nah ini kita ini kan dilatih kan ya, kemarin itu zikir hailalah, kalimah thayyibah atau tahlil atau la ilaha illallah. La dari udel itu la sampai ubun-ubun, ilaha illallah. Ya, coba ini memahami hubungan hakikat dengan apa itu taklifiyah tadi saya ubah. Ya, lah diputer sini sampai sini. Tidak ilaha illallah, pas illallah pas Allah itu kan la maqsuda illallah, la ma'buda illallah, la mawjuda illallah. Jadi satu, sebenarnya jadi satu itu dalam arti begini: la maqsuda illallah, la ma'buda illallah, la mawjuda illallah. La maqsuda, nggak ada yang aku tuju, nggak ada yang dituju kecuali Allah. Itu berarti Anda sedang berangkat, sedang fana, itu loh ya. La maqsuda itu fana, wow, ditinggalkan semuanya, engkau saja Allah. Naik nih, naik Anda ketemu Allah. Loh, anta rabbi wa ana abduk, engkau ini Tuhanku, aku hambamu. Ternyata aku hamba. La ma'buda illallah. Kalau begitu ya nggak ada yang disembah kecuali engkau Allah. Wow. Ma'rifah turun kita, ternyata hakikatnya malah turun, tahakuknya turun.
turun lihat semesta raya, lahir kita semesta raya dunia. Karena tadi sudah kenal Allah, balik ke dunia billah, bersama Allah. La maujudah, nggak ada yang wujud kecuali engkau Allah. Di balik ini semua engkau Allah, Allah saja di balik ini semua. Nah itu artinya ini sebuah pendidikan yang sekaligus kita diproses untuk seperti itu. Artinya luar biasa ternyata pendidikan berthariqah itu. Sekedar tahlil saja kok sampai seperti itu. Nah ini gambaran mengenai tadi bahwa kita ini dari akal dulu, pikiran, ditinggalkan semua kalau begitu, masuk di hati, engkau semua Allah, ya, karena engkau nih yang mengatur, engkau Tuhanku yang mengatur. Balik lagi, la maujudah. Nah, di wilayah hakikat ini, wilayah tadi, wilayah roh, lub, wilayah sir, itu justru ketika di dunia ini, itu loh. Jadi liqa, ya, ketemu Allah itu tidak menunggu besok di akhirat, ya sekarang ini sudah, sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau sudah begitu gimana? Karena kita itu balik dengan sebuah tugas, tapi melaksanakannya bersama Allah itu ya apa ya? Bersama taufiknya Allah, bersama hidayahnya Allah, bersama pertolongannya Allah. Nggak bisa kita melaksanakan itu semua tanpa itu semua. Bersama perlindungannya Allah, seluruh sifat-sifat Allah itu tadi. Nah kalau kita menyadari itu, nggak berat hidup ini sebenarnya. Kenapa ya kita lagi susah? Ya memang kita lagi tidak bersama Allah, sebenarnya begitu. Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu supaya ringan di dalam proses taklifiyah menjalankan tugas kehambaan tadi, maka dilanjutkan oleh beliau, arih nafsaka minat tadbir, bebaskanlah dirimu untuk tadbir. Dari tadbir itu apa? Ikut mengatur hal-hal yang diatur oleh Allah. Jangan ikut mengatur kita, harus dibebaskan, karena itu yang membuat kita berat, ya. Orang bekerja kok mulai ngatur hasil pekerjaan, berat bekerjanya. Sopir taksi aja lah, belum berangkat ini sudah ngitung, saya nanti harus begini, harus ke sana, belum nyoper sudah berat ya. Jadi ya seperti itu gambarannya, paling sederhana, ya. Jadi begitu juga juru masak gitu, misalnya saya mau bikin bumbu ini nanti rasanya harus begini, kalau nggak begini wah nggak beres ini. Dia mau ngeracik bumbu itu sudah pusing dia. Makanya bebaskanlah dirimu mengatur hal-hal yang diatur oleh Allah. Hal-hal yang diatur oleh Allah itu yang mana? Kan begitu. Nah, kita jangan mulai menjajah wilayah itu. Yang diatur oleh Allah itu satu, ya, soal umur manusia, Allah yang ngatur. Rizki manusia, Allah yang ngatur. Sukses dan gagal, Allah yang ngatur. Ijabah, Allah yang ngatur. Pahala, Allah yang ngatur. Balasan, Allah yang ngatur, ya. Jadi
hal-hal yang kita nggak usah ikut campur. Termasuk hidayah, Allah yang ngatur. Kita nasihatin orang, tiba-tiba kita ngatur, seakan-akan kita ini bisa memberi hidayah orang itu. Stres kita nanti gitu. Ketika dia menolak, waduh pusing kita. Ya. Ini kan, ini harus kita bebaskan, ya. Ya, kita ini hak kita apa? Hak kita itu yang menjalankan tugas kita saja yang mestinya kita jalankan. Apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, mohon ampun, berdoa, berjuang, berikhtiar. Itu kan urusan kita semua memang. Allah nggak pernah berikhtiar, nggak pernah. Berdoa, Allah nggak pernah berdoa. Allah mau berjuang, nggak ada. Jadi seluruh atmosfer yang berhubungan dengan keterbatasan kita itu pasti urusan kita. Nah, jadi manusia bebas saja, bebaskan dari mengatur hal yang diatur oleh Allah. Kalau saya menentukan sebuah rencana, saya mau bisnis, Anda mau bisnis, dihitung sampai sini. Nah, apakah itu mengatur Allah? Tidak. Itu memang tugas kita menentukan begini-begini. Ya sudah, di situ saja. Ketika kita dalam hati tiba-tiba, pokoknya kalau nggak begitu kayaknya nggak beres nih. Gimana caranya supaya sampai begitu betul? Tuhan, engkau harus nuruti gitu. Wah, ini ngatur Allah. Jadi Ibnu Athaillah ini di satu sisi kayaknya saya kok nggak berdaya, wah susah kita. Nah, susah itu ya gara-gara kita ikut campur urusan yang bukan urusan kita. Itu jadi susah kita. Makanya harus dibebaskan, dilepaskan. Arih nafsaka, arih itu ya bebaskan, ya ringankan. Fama qoma bihi ghairuka anggalatakum bihi li nafsik, hal-hal yang sudah diatur oleh Allah janganlah engkau ikut mengatur. Ini bab mengenai apa ya? Soal pembebasan ini. Pembebasan ini soal arih nafsaka. Ya. Bebaskanlah dirimu tadi. Ini supaya hanya dua kita, ar-ridha wal yakin. Belajar ridha kok sulit banget. Ya, belajar yakin juga sulit banget. Kuncinya di mana? Bebaskanlah dirimu dari ikut campur urusan Allah. Orang ngikuti nyampuri urusan Allah, jelas nggak yakin dia pada Allah, pada janji Allah. Ya, misalnya begini, Anda beribadah, saya nanti kayaknya dapat surga sebelah mana ini ya Tuhan? Wah, surga Firdaus, surga Aden, Jannatul Ma'wa atau kira-kira neraka apa? Itu berarti kita nggak yakin pada janjinya Allah. Sekaligus kita nggak ridho. Lah kalau nanti oleh Allah kita sudah tekun, ternyata surga kita kelas kambing, ridho nggak kita? Lah, wah ya jangan, ini nggak ridho kita. Ridho dan yakin itu sesungguhnya ya hawa surgawi. Kalau kepingin kita itu bernafas dengan hawa surgawi, isinya ar-ridha wal yakin. Orang itu kalau ridho itu suasana surgawi. Kalau nggak ridho ya sedih pasti kita, sakit. Hanya gitu saja.
Jadi nah karena itu Syekh Ibrahim Al-Khawas, Qaddasallahu sirrah, beliau Ibrahim Al-Khawas ini adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawas. Beliau salah satu sahabat Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, dan Imam Nawawi. Dia hidup di abad 3 Hijriah menjelang 4 Hijriah, ya. Kata beliau, al-ilmu fi kalimatain, ilmu itu diutak-atik nanti kesimpulannya ya hanya di 2 kalimat ini, kata beliau. Ya, kita berjuang mencari pengetahuan sampai bertahun-tahun, kata beliau, ujungnya hanya di 2 kalimat ini. Nah, di 2 kalimat inilah yang barangkali bisa kita tulis di tembok atau di apa tuh. Supaya apa? Mengingatkan, oh, tujuan saya mencari ilmu itu ya ini toh. 1, la tatakallaf ma kuffita, janganlah Anda memaksa diri terhadap hal-hal yang sudah dicukupi oleh Allah. Intervensi tadi. Memang umumnya manusia itu, ya, sudah dijamin oleh Allah, tapi dia masih mencari yang lain selain jaminan Allah. Padahal mencari yang lain tadi sesuatu yang tidak kita butuhkan. Misalnya sehari kebutuhan kita orang Indonesia itu ya makan nasi pagi, siang, sore. Gak taunya dia masih pengen yang lain. Apa? Saya butuh makan tulang belulang ini gitu misalnya. Atau dia butuh makan buah 1 keranjang gitu misalnya. Itu kan kita memaksa diri hal-hal yang sebenarnya jaminan Allah ya makan 3 kali tadi nasi dengan minum sekian ini, ya udah. Kalau ketika kita mencari lebih makanan lebih dari itu namanya memaksa diri. Kalau orang filosofi orang kuno dulu mengatakan jangan kemoncolan, ya. Kemoncolan itu ya berlebihan lah gitu. La tatakallaf ma kufita, jangan memaksa diri hal-hal yang sudah dijamin. Allah menjamin orang itu kalau menyiapkan dirinya sholat dengan syarat rukun dilaksanakan, hatinya ridho. Ketika sholat hatinya tawakal, pasti diberi khusyuk oleh Allah. Tapi manusia memaksa diri untuk mencari khusyuk menurut dia, lalu dia khusyuk-khusyukkan sholatnya, ya pasti nggak akan pernah khusyuk dia. Nah ini contohnya memaksa diri. Jadi ar-ridha wal yakin itu buah dari jangan memaksa diri. Nah, kenapa? Nah, itu tadi kita memasuki wilayah nafsu kita. Hal juga sesuatu yang sudah jelas kok dipaksa untuk dijelaskan, tambah tidak jelas, ya toh? Ini pulpen semua orang tahu, ini untuk nulis di hardboard ini. Tapi kita jelaskan kepada Bapak tahu nggak kalau ini namanya pulpen? 1 jam menjelaskan ini, wah tambah gak jelas banget itu. Nah ini namanya memaksa hal-hal yang sudah dicukupi, sudah dijelaskan, sudah benar. Gitu. Jadi jangan memaksa diri. Allah menjamin ijabah setiap doa. Jangan coba kita memaksa Allah mengijabahi doa kita sesuai dengan keinginan kita. Nomor 2, mastukfita,
Janganlah engkau menelantarkan, meremehkan hal-hal yang Anda belum dicukupi. Apa? Dituntut untuk cukup Anda, yaitu semua perintah dan semua larangan. Kan itu yang harus kita penuhi. Nah, jangan kita terlantarkan hal-hal yang memang harus kita penuhi, karena itu adalah kebutuhan kita yang sebenarnya. Sholat itu kebutuhan kita. Kebutuhan kita bukan pahalanya sholat loh di dunia ini. Ya sholatnya tadi. Nah, kebutuhan kita bukannya ijabah doa. Kebutuhan kita ya berdoa itu tadi. Itu kebutuhan kita. Jadi kalau manusia itu nggak pernah berdoa, imannya kering, lapar ya hatinya, jiwanya gersang. Oh dia butuh apa? Berdoa. Istighfar, tobat, itu kebutuhan kita. Nggak usah nyampuri soal ampunan Allah. Karena itu hal-hal yang diperintahkan oleh Allah itu lebih utama dibanding apa yang dijanjikan oleh Allah bagi kita loh ya. Dulu pernah saya sampaikan, berdoa itu lebih utama dibanding kabulnya doa. Ibadah lebih utama daripada pahalanya. Sholat 2 rakaat lebih utama dibanding surga seisinya. Sholat 2 rakaat, surga padahal abadi luar biasa nikmatnya, tapi sholat 2 rakaat lebih utama di mata Allah itu. Kenapa? Oh, hambaku sedang melaksanakan perintahku. Itu utamanya luar biasa. Soal jaminan, wah Allah itu sudah maha semua, maha menjamin, maha itu semua sudah. Nah, kalau kita tahu begitu kan jadi semangat lagi kita. Semangat berbuat baik, semangat ini. Manusia memiliki kecenderungan untuk memasuki wilayah yang itu sudah dijamin tadi. Kenapa ya kok begitu ya? Karena ada nafsu kita. Nafsu kita kepingin memproyeksi supaya Allah mengikuti selera kita. Ada satu kisah Muhammad Sobari, kawan saya Muhammad Sobari gitu ya, Anda mungkin kenal Muhammad Sobari. Datang ke Gus Dur, laporan gitu. Gus, ini kita punya kawan ini nggak mau sholat orangnya. Jawab Gus Dur sederhana saja ya. Iya, biarin aja katanya. Dia itu maunya Allah yang nyembah dia, katanya gitu. Kalimat itu dalam sekali. Gitu. Maunya ini kan gambaran umumnya manusia. Maunya Allah itu mengikuti keinginan kita semua. Seakan-akan kita ini yang jadi Tuhan gitu loh. Lalu disitulah orang membuat timbangan-timbangan sendiri. Nanti kalau tahajud sudah 2 tahun istiqomah gitu, kok nggak ada perubahan nasib ya gitu, mulai kendor lagi tahajudnya gitu. Padahal tahajud itu lebih utama dibanding perubahan nasib dia. Nah ini yang mesti ditegaskan di dalam tekad hidup kita ini di dunia ini. Karena itu manusia ini istihaduka fima duminalak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam dimasil basirah minka. Seriusmu terhadap hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah. Manusia lebih banyak serius soalnya terhadap hal-hal yang sudah dijamin. Ini memang salah satu keanehan manusia. Wa taqsiruka fima tuliba minka, dan Anda sembrono terhadap hal-hal yang dituntut oleh Allah. Kita lebih sembrono. Itu dalilun menunjukkan alantimasil basirah,
Mingka menunjukkan butanya mata hati kita, kaburnya mata hati kita. Jadi manusia ini pengennya yaitu tadi menentukan jaminan-jaminan tadi, padahal ini soal pahala saja. Manusia kok membayangkan pahala, apalagi membayangkan surga dan isi-isinya surga. Apapun yang kita bayangkan besok itu tidak sama sekali apa yang pernah kita bayangkan yang terjadi. Sehebat-hebat apapun bayangan kita tentang surga, itu pasti surga tidak seperti yang Anda bayangkan. Karena itu nggak usah dibayangin, gitu loh ya. Rasanya gimana juga nggak usah dibayangkan. Anda membayangkan bidadari, ya tidak seperti yang Anda bayangkan besok itu. Karena itu nggak usah ngelamun bidadari. Gitu. Jadi, nah, apa tanda-tanda orang yang serius terhadap hal-hal yang sudah dijamin dan sembrono terhadap hal-hal yang belum dijamin? Satu, at-ta'assuf 'alal fa'id. Biasanya dia putus asa kalau gagal kok putus asa. Tandanya dia tadi mencampuri urusan Allah, pastinya mencampuri jaminan Allah. Dia tidak mengerti bahwa gagal itu adalah sukses. Bukan sukses yang tertunda, bukan. Ya sukses itu tadi sebenarnya. Cuman covernya saja gagal. Itu kan cover saja. Nah, ketika dia sedih, itu tandanya kita memang tadi mengintervensi hal-hal yang sudah dijamin. Yang kedua, wa faqdu taqwa fit tahsil. Ketika berusaha sampai sukses, dia kehilangan ketakwaannya. Pokoknya ngawur lah. Caranya berusaha juga ngawur, meraihnya juga ngawur. Nah, itu tandanya dia memang ijtihad terhadap hal-hal yang sudah dijamin. Yang ketiga, wal khuflah 'anil huquq al muta'akkidah fit tasabbub. Ketika dalam proses sebab akibat menuju sukses tadi, dia tidak memakai aturan-aturan hak dan kewajiban syar'i yang diatur oleh Allah. Itu biasanya orang punya kecenderungan mencampuri urusan Allah dan sembrono terhadap hal-hal yang menjadi tugas dia. Kebalikannya, tandanya gimana kalau orang tidak mau campur tangan? Ar-ridha bil waqi'. Satu, ridha terhadap fakta. Anda serius, faktanya kok dapat segini, dan Anda ridha. Oh ya, memang kita nggak ikut campur tadi. Nomor dua, wat taqwa fit talab. Ketika mencari, berikhtiar, ketakwaannya terjaga. Ketiga, hifdzul adab bil asbab. Ketika dalam proses dia tetap menjaga etika, adab. Menjaga adab itu gimana? Dapat nikmat langsung bersyukur dia. Salah, tobat dia. Nggak sesuai atau dapat cobaan, sabar dia. Kok bisa patuh kepada Allah, taat? Yang dilihat bukan upayanya, bukan ikhtiarnya, tetapi minnatuhu, anugerah Allah. Jadi ini gambaran mengenai kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita ini diarahkan oleh beliau agar kita satu, ya, kita ini jangan mudah patah, ya, jangan mudah patah manusia ini. Kata orang anak muda sekarang, manusia kok cemen banget ya, gitu. Dikit-dikit, aduh, dikit-dikit
aduh gitu. Jadi jangan mudah putus asa. Ya wis, ini biar apa ya? Biar hati kita itu tetap ridho. Ridho itu kalau diwujudkan gitu gimana ya? Wujud ridho itu. Wujud ridho itu orang tersenyum itu. Orang senyum itu orang ridho. Nah, hati kita mesti tersenyum terus. Kok belum ya ridho saja? Karena yang terbaik dari Allah ya ini. Terbaik dari Allah ini. Kalau kita nanti enggak ridho, munculnya banyak efek negatifnya. Satu, kita ini merotes Gusti Allah. Dua, hidup kita mengeluh melulu, ya, ngesuloh kata orang. Yang ketiga, kita ini nggak pernah yakin pada Allah akhirnya. Terakhir, masya Allah, na'udzubillah ini, nanti lama-lama kita suudzon kepada Allah, buruk sangka pada Allah. Jadi gimana supaya kita ridho terhadap fakta? Kita kembali bahwa takdir Allah itu tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat, tidak ada yang tidak sempurna. Tetap sempurna takdir Allah. Harus begitu. Tetap sempurna. Kenapa ya kok tampak tidak sempurna? Karena kita melihat diri kita, bukan melihat Allah. Kita itu kalau melihat diri kita, enggak lalu cermin diri kita pantulkan kepada Allah, ya Allah menjadi seperti proyeksi kita akhirnya. Inda dzanni abdi bi, itu seperti dugaanmu. Jadi demikian Bapak sekalian, mohon maaf, wa'afu minkum wallahu muwaffiq lahu mubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.